Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Simamora, NIM B10018071. Saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara yang dimaksud pada pasal ini adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut, termasuk sengketa kepegawaian yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah: yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama, supremacy of law, atau yang disebut dengan supremasi hukum. Yang kedua, equality before the law, atau kesetaraan di hadapan hukum. Yang ketiga, due process of law, yaitu penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Selain ketiga prinsip dasar tersebut, ada 3 ciri-ciri yang dapat kita pahami untuk membedakan antara negara hukum dengan negara lainnya. Yaitu yang pertama, di negara hukum yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir, legalitas hukum. Yang kedua adalah Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Menurut Cranenburg, negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada 5 pilar berikut. Yang pertama, demokrasi. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, perlindungan HAM. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu anti diskriminasi. Oleh sebab itulah perlu dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatasi atau melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pejabat atau alat negara. Yang ketiga yaitu lanjutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjelaskan bahwa kekuatan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan: yang pertama, pengadilan umum; yang kedua, pengadilan agama; yang ketiga, pengadilan militer; dan yang terakhir, pengadilan tata usaha negara. Oleh sebab itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang terakhir yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum dilakukan yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, sehingga pejabat negara tidak sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo